Saya sampai heran lihat orang satu ini, idenya banyak sekali. Seminggu setelah banjir bandang di Langkat, maka masyarakat Langkat minta Pemda undang AG, sirami kami dengan siraman rohani, kami ini berduka. Atau saya dengar itu di TV, saya sampai heran. Kenapa gereja nggak secepat itu dalam bergerak? Karena kita sudah buntu di otak ini dengan cara-cara yang lama. Kita nggak mau berubah. Itu sebabnya kita nggak mengalami kemuliaan. Karena kita nggak mau cari rahasia itu. Gereja, mari kita buat ini, buat pendobrakan yang luar biasa di dalam Kristus. Saya akan akhiri dengan sebuah kasus. Sebelum makin jauh kita berpikir, kasih saja. Kalau gereja melakukan kasih yang benar, luar biasa. Sekarang ini antar hamba Tuhan, antar gereja, saling gosip, saling nuduh, saling menjelekkan. Berapa banyak gereja pecat orang, mengusir orang, perpecahan terjadi. Hari-hari terakhir ini Roh Kudus terus kuat bicara kepada saya soal kasih. Tunjukkan, dunia membutuhkan ini. Kalau kasih saja kita biarkan bekerja, akan ada inovasi-inovasi yang luar biasa dalam hidup ini, saudara. Amin. Tunjukkan. Tiap kali kita melihat orang, hati kita tergerak oleh belas kasihnya untuk menjangkau orang-orang itu. Saya kaget ketika Roh Kudus mengajarkan saya belum lama membongkar kitab Filemon. 30 tahun saya jadi hamba Tuhan, saya belum pernah khotbah ayat itu, pasal itu. Cuma satu pasal. Mari kita lihat sekarang. Ini saja yang kita minta Tuhan bukakan. Dan inilah rahasia yang luar biasa. Ini baru salah satu. Masih ada banyak rahasia yang dalam hidup apa kita harus buka. Kitab Filemon. Sebelum kitab Ibrani. Kitab Filemon. Bagus sekali kitab ini. Ayat yang ke-8. Enggak ada pasalnya, cuma satu pasal. Karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Filemon. Saya mau tunjuk latar belakangnya dulu. Menarik sekali, saudara. Saya begitu terharu. Belum lama, baru tahun 2003, baru 3 bulan lalu saya dapat payuhan ayat ini, saudara. Saya sampai terbuka betul. Maka itu gereja harus menyadari. Filemon itu orang terhormat, orang kaya, sahabat baik Paulus, dan teman penginjilan. Rakat sekali, dekat dan menghormati Paulus. Rupanya juga banyak bantuan dalam pelayanan Paulus dapat dari orang kaya ini. Paulus masuk penjara. Ternyata setelah sekian tahun di penjara, ada penghuni baru, namanya Onesimus, anak muda. Nah, inilah hati penginjil. Ketemu orang baru, langsung diinjil. Lalu Onesimus bertobat. Setelah Onesimus bertobat, dia jadi anak rohani Paulus. Paulus tahu, ini adalah mantan pembantu, teman baiknya. Nah, pada hari Onesimus bebas, masa tanahnya selesai, tapi Paulus belum. Dia tulis surat yang mengagumkan, saudara. Dalam surat Filemon tidak ada satupun firman Tuhan. Artinya tidak ada satupun ucapan Tuhan. Enggak ada. Ini semua suratnya Paulus. Tuhan enggak ngomong satu kata pun. Mengapa surga sampai menjadikan ini firman? Bisa ngerti maksud saya? Karena di dalam surat ini, dalam hidup Paulus yang dituangkan pada Filemon suratnya, ada kekuatan firman yang luar biasa. Dan dunia memerlukan ini. Nah, Paulus menggunakan bahasa yang luar biasa. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Karena teman, aku punya hak Filemon, aku memerintah. Tapi lihat ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Jadi aku gak paksa.
Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Mesra sekali bukan hubungan ayah dengan anak. Gereja yang tanpa kebapaan tidak akan memiliki kebenaran Yesus yang seutuhnya. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu, mulai terbuka. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Saudara, begitu manis Paulus ngambil hati Filemon. Pelan-pelan dia meyakinkan. Ayo jujur. Sedikit majikan Kristen mungkin tidak ada. Kalau anak buahnya, pegawainya pernah mencuri, lalu masukkan penjara, begitu keluar mau terima lagi, memang sulit ke logika normal manusia. Tapi ini hati Tuhan. Saya nggak bilang soal penjaranya sekarang. Dengarkan, hampir 80% masyarakat Indonesia atau dunia adalah orang tertolak. Betul? Tertolak dalam bentuk apa saja. Onesimus ini tertolak. Siapa menemukan dia atau mereka? Orang-orang di sekitar kita yang tertolak itu. Keluarga menolak, lingkungan menolak. Apa saja yang sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Lagi sekali dia meyakinkan. Ini yang saya terharu sekali. Siapa dia? Yaitu buah hatiku. Pasti Filemon mikir, bagaimana buah hati? Bajingan begitu kok buah hati. Betul kalau kita Filemon berkata begitu, bukan? Paulus meyakinkan saudaraku Filemon, karena Injil yang kasih Kristus, percayalah, anakku ini sudah berubah dan bertobat. Maka itu dia jadi buah hatiku sekarang. Sebenarnya, lihat bahasanya, Roh Kudus tolong kami. Ini bukan firman Tuhan, ini suratnya Paulus. Tapi karena ada kekuatan kasih yang luar biasa, sampai surga mengakui itu firman-Ku. Begitulah Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup penuh dengan firman dan Roh Kudus menguasai kita, setiap ucapan kita akan jadi firman buat setiap orang yang mendengar. Amin. Akan jadi firman. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini. Rupanya, saudara, Onesimus nggak mau keluar dari penjara walaupun sudah bebas. Waktu Roh Kudus membukakan, saudara, saya menangis. Saudara bayangkan anak muda yang nggak punya siapa-siapa, bekerja di rumah orang kaya, berbuat salah, dimasukkan penjara. Di penjara ketemu bapak, ketemu ayah yang bisa memberi rasa aman, bisa melindungi. Bisa bayangkan? Jadi penjara pun berubah jadi surga karena ada kasih di situ. Maka itu dia nggak mau keluar. Aku di sini saja. Pasti Onesimus berkatakan, Papa juga sudah tua. Bisa bayangkan? Kalau malam-malam dia perlu sesuatu, Paulus mau nyuruh siapa? Rupanya mereka dua sama, saling membutuhkan. Maka itu dia berkata, sebenarnya aku mau nahan dia di sini sebagai gantimu. Nah, mulai kelihatan Filemon suka melayani Paulus sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Berarti Paulus menganggap Filemon, anakku ini tetap hakmu karena dia pembantumu. Coba luar biasa bukan? Kekuatan kasih. Terus supaya yang baik itu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi Paulus tahu, apapun yang aku minta pasti diberi oleh Filemon, tapi dia nggak mau. Sebab mungkin, nah ini yang mengharukan saya, ayat 15 ini. Sebab mungkin, karena itulah dia Onesimus dipisahkan sejenak
Menangis saya dapat poin ini. Sejenak dipisahkan daripadamu. Lihat kalimat berikutnya, saudara. Ini yang mengharukan. Maka itu kalau gereja mempunyai revolusi kasih, pembaruan kasih, dunia akan percaya Yesus. Mungkin oleh karena itu Filemon, sejenak dia dipisahkan oleh Tuhan daripadamu. Mari kita lihat kalimat terakhir kita bersama-sama. Hebat sekali. Supaya engkau dapat menerimanya untuk berapa lama, saudara? Coba bayangkan. Dunia butuh model ini, saudara. Dunia sudah bosan dengan liturgi dan program gereja. Lebih-lebih dunia sudah enak dengan doktrin. Sehebat apa para teolog menyatakan doktrin, dunia capek. Dunia gak butuh omong. Dunia perlu bukti dari kasih yang langsung nyata. Ada ribuan jutaan Onesimus di sekitar kita. Paulus membuat itu. Bukan lagi, nah dia minta menerima untuk selama-lamanya. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba. Hah? Naik statusnya, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai apa? Saudara yang kekasih, mana bisa bajingan kok, mana bisa. Tapi inilah kekuatan firman dan kasih. Terus bagiku sudah demikian. Jadi di penjara buat Paulus, Onesimus bukan bajingan. Ayo jujur, adakah kita masih membenci orang yang kita nggak bisa ampuni? Karena orang itu pernah merugikan kita. Kalau kita pasang stempel sampai mati jangan harap aku mau ketemu kamu lagi. Awas. Apalagi bagimu, Filemon, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan, kekuatan kasih itu berani memberi jaminan. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dia pasang badan, saudara. Berani seperti itu? Harus, tidak lebih. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, hebat sekali kekuatan kasih. Tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semua itu padamu, karena engkau berutang padamu, yaitu dirimu sendiri. Saya merubah pelayanan saya 3 bulan yang lalu ketika Filemon dibuka oleh Roh Kudus kepada saya ubah. Ada rahasia-rahasia yang belum terbuka dalam firman Tuhan. Jangan banyak bicara misi kalau kita nggak berani berkorban. Coba lihat ayat ini. Paulus dalam penjara, lalu mau jamin apa? Kalau sana memang Filemon minta bayar hutang, mau pakai uang apa dia di penjara? Saya coba cari, rupanya dia masih punya simpanan sedikit hasil kontraktornya itu, kan dia kontraktor sama sekarang. Dia berani, saudara. Gereja yang pelit dengan uang, gereja tunggal layak disebut gereja itu. Enggak layak. Itu kerinduan Tuhan luar biasa. Bayangkan Paulus menjamin, aku pakai tulisan tanganku sendiri. Bukan berarti memang zaman dulu belum pada mesin tek atau komputer, masih pakai tangan. Itu kan itu artinya untuk meyakinkan Filemon, ini aku yang nulis bukan orang lain. Nah, buat saya kata itu meyakinkan surga menghargai tulisan tangan itu. Karena itulah firman yang dilakukan dalam kehidupan surga. Itu firman. Dahsyat Tuhan kita, ajaib perbuatan. Mengerti kalau kita punya inovasi dalam hidup luar biasa. Kalau kita punya inovasi, Roh Kudus akan terus bekerja. Nah, itulah rahasia yang tersembunyi. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus kita